Apakah sebelum menjawab pertanyaan itu, ini menarik adik-adik muda tadi, adik-adik yang melakukan pencak silat. Itu saya yang ngajar juga. Oh, ya. Saya Luar tulisin. biasanya perlu diteruskan ya. Oh ya, saya sudah. Saya membayangkan ini merupakan salah satu di antara cara yang terbaik untuk bagaimana juga kita menanamkan jiwa saling memiliki etika, betul, tidak melakukan kekerasan. Dan saya kira ini bisa menjadi salah satu sarana untuk membangun etika demokrasi itu. Oh ya. Sehingga kalaupun berdemo itu sah berdemo, dan itu merupakan nomor yang Anda tuju untuk sementara. Itu merupakan hak bagi kita untuk berdemo. Itu bagian dari demokrasi. Tapi ngomong-ngomong nih kayaknya ada yang telepon nih Pak. Oh begitu. Ini kebetulan kita ini ada yang pasti dengar. Masyarakat boleh telepon ke sini. Ada telepon? Oh nggak jadi. Yang di rumah boleh telepon ke sini ke 0823 80 30 1000. Nah, yang di sini nanti juga kita bertanya. Boleh bertanya di sini dengan abang kita dan termasuk Bapak Pak Dokter ini. Silakan diteruskan Pak. Baik, terus. Nah jadi sarana dengan acara-acara seperti tadi kegiatan pencak silat dan lain sebagainya itu bisa menjadi bagian dari sarana membangun etika demokrasi. Jadi kalaupun adik-adik untuk berdemo untuk mengekspresikan keinginan, pendapat, tuntutan itu sah. Dan harus karena itu bagian dari hak kita. Namun ya jangan dilakukan dengan cara kekerasan. Maaf nih, ada yang telepon nih Pak. Ada yang telepon. Halo. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih bang? Ini Adi bang dari Belitung. Wih, dari Belitung Pak. Iya. Wih, tepuk Zaman tangan dulu Belitung. Ada orang Belitung juga nih. Wah, ya kan. Apa kabar? Alhamdulillah bang, kita-kitulah enggak. Nah, jangan ngomong Di mana Belitung aman dak? Aman. Aman, alhamdulillah. Nak ngomong apa nih? Kiapa? Hah? Gini bang, Kiapa? tanya. Kiapa? Kiapa sebenarnya demokrasi nih? Menurut setahu kami, saya enggak nembok di hutan nih, enggak tahu kan pemilu, enggak demokrasi nih. Nah, tuku kita tahu bahasa, bener. Nah, tahu oh? Nah, coba agak kebangga sedikit coba. Kita kan bakal Belitung, Cek. Takut salah bercakap gini aku. Takut salah cakep. Nah, soal kula cakep soal. Nah, ini pemilu nih menurang, aduh lagi lo apa sekarang. Ngapa emang Ini nih kalau sampai demo-demo gini, itu ngapa itu? Siapa sebenarnya demokrasi yang benar, deh bang? Oh, nanya tentang demokrasi. Apa kayak demo-demo itu maksudnya ini? Nih ya, demokrasi demo terus. Oh, gitu. Kayak apa itu habis? Terus Pecah ke contoh. emang saudara sepadik-sepadik kita yang di Belitung galak demo kalau ngelihat di sana? Yang lagi nih, yang ini kan musim-musim pemilu nih. Apa yang beli itu? Bendera lah sejalan-jalan nih. Lah sejalan-jalan bendera. Iya. Emang salah, ada masalah kan? Bisa? Oh, baliho gitu maksudnya? Di mana betul dapat duit, bang? Mungkin gaji itu benar. Terus jadi sampai rebutan benar toh. Nah, apa lagi yang mau disampaikan? Coba. Apa yang nyampaikan apa selama ini? Itulah. Apa lagi? Nak ngomong apa lagi? Halo. 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 Nah, di sini halo juga. Nak ngomong apa lagi? Ade? Halo. Oh, sudah betul. Kita terima kasih, tepuk tangan dulu. Sampai kalau di sini saudara itu seperadik namanya, Pak. Seperadik. Nah, ini seperadik kita yang dari Belitung. Pulau Belitung. Mudah-mudahan sehat walafiat di sana walaupun putus tadi. Kita terima kasih lah kepada teman kita Adi tadi. Mau tanya, tadi kita udah ngomong tadi nih. Tuh kan, saya udah ngomong tuh, Pak. Masyarakat kita banyak udah salah kaprah nih. Ya demokrasi itu ya pemilu, ya hanya pilkada, hanya ya tadi demo-demo itu. Nah, itu gimana tuh? Terusnya gimana tuh, Pak? Tentang tadi juga partai politik kalau kita teruskan. Ya, betul. Tadi ditanya apa demokrasi, dalam bahasa yang paling sederhana sering kita pahami demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat. Iya. Ya. Nah, dalam kesimpulannya berarti demokrasi itu adalah penegakan kedaulatan rakyat. Penegakan kedaulatan rakyat. Ya. Nah itu artinya bahwa kita berdemo, kemudian berpemilu, baik dalam pilkada dan lain sebagainya, itu kan bagian cara untuk menunjukkan, mengekspresikan demokrasi.
Ya, ya. Jadi kalau kita berdemo boleh-boleh saja. Boleh ya. Nah, tapi jangan diekspresikan dengan cara kekerasan karena sudah tidak lagi demokrasi itu. Terus kalau Nah, dari pihak pemerintah melarang demo itu juga tidak boleh Pak ya? tidak boleh karena memang hak kita untuk berdemo. Oh, Untuk tapi caranya. mengekspresikan, tapi caranya harus beretika. Ya. Nah, kemudian untuk membangun etika, nah itu kan tentunya perlu ada pendidikan politik itu Pendidikan utamanya. politik. Kita kan baru dalam proses transisi. Yang sebelumnya dalam kondisi sebelumnya kita masih dalam kondisi otoriter karena masa sebelumnya. Nah, ini kan berubah menuju ke arah demokrasi. Ya tentu dapat dipahami. Belum semua masyarakat kita paham tentang politik. Betul. Tapi itu bukan berarti mereka tidak akan paham. Oh. Nah, forum seperti kita lakukan pada malam ini mengubah terminal menjadi bagian dari ruang publik untuk berdialog. Nah, ini bagian dari pendidikan politik yang tadinya tidak tahu demokrasi menjadi tidak tahu demokrasi, yang tadinya tidak tahu kalau demo kekerasan itu adalah melanggar menjadi tahu. Soalnya kami juga melihat ini Pak, orang ngomong demokrasi kadang di hotel doang. Nah, itu yang paling ngomong penting. tentang politik di tempat-tempat yang elit. Ya kami makin jauh, kami tahu ya Kebon ini Pak. Di Kebon itu pun kami hanya bercanda doang, hanya begini. Habis loh BBM naik, danglah, kawan nyusah, mau kita pikirin gitu. Hanya itu yang kami lakukan. Terus gimana lagi nih, lengkap sudah penderitaan kami ini Pak. Nah, itu sebabnya tradisi seperti ini nih harus diteruskan. Yang sangat positif untuk pengembangan demokrasi. Woi, tepuk tangan Bujang Begagil tuh berarti bagus ya Pak ya? Oh tentu. Alhamdulillah. Tapi isi muatan seperti tadi bagian dari cara untuk pendidikan demokrasi. Nah, selanjutnya demokrasi itu tidak cukup hanya menghadirkan lembaga demokrasi saja. Di Indonesia kalau melihat lembaganya saja sudah cukup. Tidak kurang-kurang. Kita sudah punya DPR, punya MPR, punya partai politik, punya pemilu, punya KPU, punya Panwaslu, punya birokrasi, itu lembaga semua. Tapi demokrasi yang baik tidak cukup dengan adanya lembaga saja. Kulit doang. Perlu juga ditingkatkan kapasitasnya. Fungsi dan peran jalan dari orang-orang yang ada di dalam kantor itu, di dalam lembaga itu. Nah, itu sebabnya mengapa partai politik yang di Dewan tadi pukul-pukulan. Oh, jadi cermin hanya pindah tempat doang. Hanya kosmetik di luarnya saja, baru lembaganya. Kapasitasnya. Kita heran. Biasa nih Pak. Dulu kan kita dikenal preman banyak di jalan kan. Tapi sekarang nggak ada lagi. Preman tahunya tempat di terminal, di jalan, di pasar. Ini kok sama di dalam itu. Lah yang terhormat yang mana kalau begitu Pak? Ya, karena dia tidak diikuti dengan kemampuan dan kapasitas tadi. Tapi kita mau tanya nih sama orang Bangka Belitungnya sendiri nih Pak. Gimana nih Bang? Bagaimana nih di Bangka Belitung sendiri kelihatan dah apa namanya demokrasi yang disebut sama Bapak tadi dak kulit ketak. Nah, jalan, lembaga-lembaganya ada terus jalan. Nah, kalau di mate Abang Anugrah Bangsawane, gimana itu? Bagi-bagi kayak kita nih Bang, di kampung nih Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam ayah-ayah, adik-adik semua. Jadi saya ingin mempertegas sedikit tentang pemahaman demokrasi dalam perspektif lokal. Jadi Bapak Dr. Syarif telah menyampaikan bahwa konsep demokrasi itu adalah bagaimana pemerintah ini dari rakyat untuk rakyat, untuk rakyat. Tetapi karena kita masyarakat Bangka ini kita terkenal dengan sangat heterogenitas, multi etnis. Jadi apa itu Bang heterogenitas Bang? Sangat beragam. Ada orang etnis Tionghoa, orang dengan saudara kita, ada orang Jawa, ada orang Palembang di sini. Itu orang Jiat Bang. Ada orang Jiat. Ada orang Jiat. Jadi konsep pemahaman demokrasi itu juga bisa dipahami tentang bagaimana cara konsep hidup bersama. Hidup bersama, berada dalam suatu peraturan, kemudian Bang agak dekat Bang. Baik, sore Bang. Dalam cara hidup bersama dalam keteraturan dan tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan tadi itu. Jadi kita masyarakat Bangka ini, saya sudah sampaikan ke Dr. Sapri bahwa kami di Bangka ini orangnya lemah lembut, santun dan menjunjung tinggi tentang budaya. Tapi kata kuasa macam itu. Apa? Kita tiap hari mati lampu kita beribut. Wah, tuh. Bener tuh Bang. Mending di Jakarta masih ada dibakar orang. Bener, tiap hari Bang. Nah, ini sedikit agak mengkompar kata orang pintar tuh compare kata datang. Diperbandingkan Bang.
hasilnya tegas. Nah, Di sini ada temuan dari IDI bapak-bapak ini menyatakan bahwa katanya tingkat partisipasi ya masyarakat ya di sini jumlah masyarakat yang menggunakan jumlah masyarakat mengenai yang mengadukan tentang penyelenggara pemerintah yang mengkritik pemerintah ini sangat rendah sekali. Rendah ya? 27 Pak ya. Nah ini kalau kita kaitkan dengan masyarakat kita tentu ada dua cara pandang. Pertama ya karena masyarakat kita ini tidak kawan nyusah. Oh, kenapa jadi rendah nilai kita memberi masukan ke masyarakat? Tidak kawan nyusah. Ika lah. Oh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari pemerintah sendiri tidak memberikan ruang. Dia ruang. Oh, artinya apa dalam pelibatan kebijakan masyarakat kita diajak. Oh. Jadi dua perspektif itu yang mempengaruhi hasil indeks ini. Iya. Ya, jadi kalau aku bisa jamin bang, kalau orang masyarakat itu walaupun tinggal di terminal ini, tidak dia orang mengganggu orang ini. Ya, aman baik. Benar. Apa sama aja. Mungkin itu sebuah bagaimana nilai-nilai luhur masyarakat lokal kita yang perlu kita angkat bahwa kita tidak bisa disamakan dengan masyarakat yang lain. Atau jangan-jangan itu kelebihan tapi sekaligus kelemahan, jangan-jangan Pak. Bisa jadi. Saking lembut mati lampu lembut, ya kan? Mati air lembut. Enggak juga bang. Oh, enggak juga. Pada saat-saat tertentu kita menunjukkan identitas kita sebagai seorang Melayu. Ketika kita disakiti, ketika kita terjolimi, kita akan melakukan sebuah perlawanan tapi dengan bahasa-bahasa yang santun. Dengan bahasa-bahasa yang menegur, pakai pantun tadi. Tapi malah kira-kira kelewat. Bukan kira-kira kejadian di Mamai kemarin. Nah, mungkin itu sebuah gambaran kalau masyarakat Bangka Belitung ini sudah melakukan sebuah aksi itu mungkin merupakan sebuah puncak dari. Sebentar bang, berarti kalau kejadian kemarin ada bentrok itu biasanya ada sebab bang, sebab panjang bang, dan menggumpal terus orang marah, kemudian anarki. Oh ya begitu bang. Ya. Terus kalau di mate Bang Anugrah sendiri macam mana nih tentang tadi partai politik yang kami tunjukin tadi? Apakah peran mereka itu sudah mereka tunjukkan maksimal? Ya kan? Kalau diajak ke sini, bagi dong informasinya. Oke, kami akan datang. Pengawasannya jalan. HP mati lampu nih, dipere, didatangin, dijewer yang ini. Itu jalan nggak sih sebenarnya Bang? Jadi kalau Bu pernah belajar dulu di sekolah dulu, ada 4 fungsi dasar partai politik. 4 iko Bang? 4 iko. Apa itu Bang? Pertama sebagai wadah agregasi kepentingan masyarakat dalam menjalankan aspirasi publiknya. Agregasi itu apa Bang? Ini boleh menyampaikan kepentingan oleh partai politik. Oh begitu. Jadi kalau yang misalnya kaum nelayan, petani, partai-partai yang berhaluan ideologis dan lain-lain bisa menyampaikan aspirasinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah justru sebagai sarana pendidikan politik. Ya. Tugas seperti ini bukan tugas kita baik, tapi tugas partai politik juga. Oh iya dong. Jadi jangan Bung Fauzan bayi yang latih-latih macam ini partai politik juga harus bersama. Aduh Bang, kami ini nunggu dorong nak jalan-jalan Bang. Masalahnya ya tadi diajak yuk kita melakukan perubahan. Cemane cek, kami nak mikir perut kami. Cemane cek ada kawan nyusah. Akhirnya yang senang tuh yang hiburan-hiburan yang macam itu. Akhirnya kami tutup kuping lah. Kami bikin aja sendiri ada ya. Kami bikin bujang begagil ini biar kami pinter ngundang-undang Abang Anugrah kayak Bapak Dr. Syarif ini. Ya, yang ketiga fungsinya tadi itu adalah sebagai sarana tentang manajemen konflik, penyalur konflik. Bukan yang sebaliknya tadi itu diberi jagur tadi itu, begasak tadi kata orang. Seharusnya dia memberikan contoh bagaimana membuat sebuah saluran ketika terjadi perbedaan tadi itu, dia justru menjadikan sebuah contoh. Begini loh cara mengelola konflik. Bukan malah menjadi contoh yang sebaliknya. Nah, yang terakhir adalah tentang sarana tentang kaderisasi tentang rekrutmen politik kan itu. Nah, cara-cara masuk macam mana? Udah dikader dulu. Yang jelas. Selama ini partai politik dari 4 iko itu semuanya berjalan nggak Bang di Bangka Belitung maksud tuh? Kenapa orang Bangka Belitung Bang? Menurut pengamatanku yang ku tengok selama ini, ku tengok asikku kurang berjalan. Kurang berjalan. Ini karena orang nih yang bagus di partai politik atau memang partai politik ini tidak ada yang cocok ya orang Bangka Belitung? Bukan tentu, ada budaya yang
terlanjur melekat seolah-olah partai politik di lokal ini seperti event organizer saya. Event organizer apa puli bang, orang kampung kami ini bang. Kira-kira ya. Oh, Masa ada panitia. kegiatan-kegiatan untuk misalnya acara-acara Pilkada. ribut, sibuk-sibukan, kayak gitu. Tetapi fungsi-fungsinya dalam Udah jalan. penerapan pendidikan politik seperti Bung Ajiman, Mojan Ajiman dan kawan-kawan tadi itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Wah, Itu yang mungkin terjadi dalam parlementer itu seperti itu tadi. pantas. Tapi kami jujur bang, kami tidak butuh orang nengok kami. Kami itu hanya nak mulai, kami nak pinter. Dan lu kawan nak nunggu ada orang-orang yang katanya digaji ke negara lah, ada peduli lagi. Sekarang kami cari kami lah. Begitu Pak Dokter. Ya inilah kami Ibu Jamu. Mohon maaf kalau kami agak Panas kok. Hah? Panas sudah. Matahari bajarnya, makanya terang. Nah, terang, kebunnya terang, matahari. Kalau digelepin dari lampu aja. Kami bikin malu Di mana ya listrik ya? Hah? Di mana? Listrik. Oh, kami beli pakai genset, Genset, oh. Allah, kamu ndak deh, mulai kita nih. Tidak dibantu kok. Hah? Dibantu sama pemerintah supaya Ya, jangan macam itu lah. Kami lah, kuping lah, kami nak kawah, kami nak mulai lah pokoknya. Nih syukur ya ade dulu serungkeng ya. Ah, kayak surungking. Nah, intinya tak tidak masalah. Kami yakin pemerintah juga mendengar. Pemerintah lagi sibuk, mungkin mengurusi banyak hal. Artinya mungkin inilah cara kami untuk memberikan tuh daerah nih. Cara yang santai. Ya, tidak baca macam orang pinter-pinter tuh di maaf tadi Pak ya. Kalau saya sebut di hotel, di kampus-kampus kata yang mewah tuh tapi tidak baca Pak gitu. Tapi ya mudah-mudahan pemerintah pelan-pelan akan ya seiring dan sejalan demokrasinya makin bagus. Tadi nyinggung-nyinggung ID, Indeks Demokrasi Indonesia. Kami ini makin pening lagi nih orang kampung nih. Apalagi nih Indonesia di indeks tuh kalau kita tuh indeks semut gitu kan. Oh injek semut. Oh salah. Kupikir injek Indonesia demokrasi. Ya itu apa itu Pak? Indonesia Indeks Demokrasi Indonesia itu apa? Oh silakan. Baik, terima kasih. Nah, kita mulai dari partai politik tadi, salah satu bagian yang diukur dalam indeks demokrasi Indonesia. Contoh, kita tadi sepakat bahwa sebagian besar partai politik kita itu belum bisa berperan secara maksimal. Iya. Bagaimana fungsinya? Nah, ini tidak hanya terjadi di Babel saja, tapi hampir di sebagian besar provinsi-provinsi yang lain. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti kita harus melakukan upaya, cara-cara mendorong agar partai politik ini bisa berperan. Nah, kita dorong, kita upayakan. Kalau tidak mau sendiri, kita dorong. Terus kalau dia nggak mau gimana tuh Pak? Dipaksa harus melakukan itu. Cara maksanya gimana Pak? Nah, kita ya. Oh jangan dipilih. Itu dia. Oh macam tuh ya berarti caranya. Woi, tuh kan di arisan berdua. Olah, nanya dia soal macam mana pacak tak dipilih. Karena mereka tuh lah yang harus didaftar. Dia nanya siapa yang nak dia nih itu urusan orang atas kamu. Tuh kan Pak. Gimana mau dorong? Ya cuek begitu. Nah tuh gimana tuh selanjutnya tuh Pak? Nah itu berarti kan kalau kita memulai dari partai politik perlu ada kita mengetahui terlebih dahulu seberapa jauh ukuran ukuran perkembangan dari partai politik kita, satu diantaranya. Nah kemudian ukuran dari bagaimana pelaksanaan pemilu kita. Oh pemilu. Bagaimana ukuran tentang peran dari DPRD kita. Oh diukur Pak. Nah, bagaimana kemudian ukuran dari perkembangan dalam hal kebebasan kita berpendapat. Betul. Nah, itu contoh-contohnya. Setelah kita tahu di mana posisi kita dan seberapa jauh perkembangan itu, nah itu kemudian bisa membuat kita kemudian bisa merumuskan langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Nah itulah maka disusun namanya Indeks Demokrasi Indonesia. Untuk menghasilkan ukuran-ukuran itu. Nah itu dibagi dalam 3 aspek besar yang diukur. 3 ya? Yang 3, yang pertama mengukur bagaimana perkembangan kebebasan masyarakat sipil. Nah, kebebasan masyarakat. Itu ukuran pertamanya. Yang kedua mengukur bagaimana hak-hak politik masyarakat ini tersalurkan. Oh itu ada ukurannya? Ada ukurannya. Oh iya. Yang ketiga Pak? Yang ketiga mengukur bagaimana lembaga-lembaga. Oh perannya berjalan apa enggak? Lembaga-lembaga demokrasi ini bekerja atau tidak. Oh iya. Untuk yang pertama mengukur kebebasan dari masyarakat. Itu yang diukur. Untuk bisa mengukurnya itu antara lain yang dilihat apakah ada kebebasan berkumpul dan berserikat.
Ada apa enggak? Ada. Apakah ada hambatan atau tidak ada hambatan dan seberapa jauh terjadi. Nah, terus dalam mengukur dalam hal kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan. Itu diukur juga. semua itu, Pak. Dan kebebasan dari diskriminasi. Itu untuk baru kebebasan saja, kebebasan sipil. Apa yang diinginkan dengan ukuran-ukuran ini, kita nanti diharapkan demokrasi yang kita bangun, kalau sudah tahu dengan ukuran-ukuran tadi di kebebasan sipil, kita ingin membangun demokrasi yang memberi peluang untuk kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan dari berpendapat, tapi tidak saling memaksakan satu dengan lainnya. Kita juga menginginkan nanti kehidupan demokrasi yang menjamin kebebasan berkeyakinan, boleh bebas berkeyakinan, tapi namun jangan saling menghujat satu dengan lainnya dan jangan saling menyesatkan satu dengan lainnya. Meskipun berbeda-beda. Nah, boleh bebas beragama, kita memiliki kebebasan berkeyakinan, tapi bila saling menyesatkan satu dengan lainnya, mengklaim saya yang paling benar, Anda yang sesat, nah saling menghujat satu dengan lainnya, maka itu sudah tidak demokrasi itu namanya. Nah, diakui oleh negara. Nah, kemudian demokrasi yang baik ya demokrasi yang juga menjamin tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, berdasarkan tempat tinggal. Terus kalau hak-hak, Pak, hak-hak tadi menyinggung-nyinggung hak politik. Hak politik itu terdiri dari ukurannya, mengukur bagaimana pelaksanaan hak memilih dan dipilih. Nah, itu pemilu. Nah, pilkada, kemudian pemilu legislatif, pemilu presiden, nah itu diukur apakah pemilu itu berlangsung secara adil. Nah, kemudian adakah rintangan. Jadi soal DPT, kemudian bagaimana keterwakilan perempuan, nah itu diukur untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasinya, nah gitu, dari hak politik. Nah, yang kemudian yang kedua, tadi yang kita sebut hak politik itu diukur dari seberapa banyak partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintah. Seberapa banyak partisipasi masyarakat mengawasi pemerintah? Ya, semakin banyak masyarakat macam ikat dulu. Nah, waktu ikat zaman mahasiswa ikat demo tuh. Udah kami orang kampung ya, nggak ngerti kami. Jogja ikat ditangkap polisi. Nah, jadi semakin banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam bentuk pengaduan misalnya terhadap berbagai pelaksanaan kebijakan pemerintah, pelayanan pemerintah. Nah, itu dia semakin demokrasi karena menunjukkan masyarakat ikut mengawasi pemerintah. Nah, begitu juga sebaliknya. Semakin sedikit masyarakat berpartisipasi misalnya dalam bentuk pengaduan, itu semakin kurang demokratis dari sisi masyarakat. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu jangan salahkan juga pemerintah karena dari sisi masyarakat juga tidak ikut mengawasi. Nah, untuk bubble ini rendah nilainya. Rendah? Ya, rendah. Berapa ya, Pak, nilainya, Pak? Nilainya kalau tidak salah 27. Nilainya artinya di bawah 100, jauh sekali untuk mencapai 100. Yang berarti bagus 100. 50 aja dah? Tidak nyampai. Wah, nah, ini bisa berarti ini tanggung jawab kayak dia ini juga. Ini orang Bangka Belitung. Saya sudah tugaskan ke dia untuk mendidik masyarakat ini. Nih, ya. Orang Bangka Belitung kita harus tanya nih, apa gawe-nya kayak gini kita nih kan. Nah, tapi mudah-mudahan itu bisa berubah ya, Mas ya. Ya, tentu. Pengen nanggapin Boleh. Ya. Agak bukan membela daerahku ya. Jadi macam nih, Pak. Bahwa tentang jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kemudian juga aspek dalam pengaduan masyarakat terhadap negara pemerintah itu, skor ini kurang maksimal. Mungkin tadi sudah di awal sudah aku sampaikan bahwa ada dua faktor yang saling berseberangan. Yang pertama karena budaya masyarakat kita yang tidak kawan usaha tadi itu, yang orang lain ikat lah, kami akik cemilah, nggak peduli, mati lah. Yang kedua, pemerintah sendiri tidak memberikan ruang itu. Dan yang terakhir mungkin suatu kesimpulannya seharusnya ada sebuah regulasi jaminan dalam memfasilitasi ini. Contohnya begini, ada perda transparansi, kemudian membangun tentang kebijakan partisipatoris dalam usaha bank dan lain-lain, itu dibudayakan. Tapi semua ini keran-keran ini tutup, Pak, sehingga muncullah angka yang seperti itu.